Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, hidayah dan istiqamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa memastikan diri kita di waktu subuh ini berada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala melakukan salat subuh secara berjamaah, dan itu adalah satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua manusia, bahkan semua muslim. Karena salat subuh secara berjamaah ini sangat banyak keutamaannya. Di antaranya adalah man shallal fajra fi jama'atin faka'annama shalla kulla laila. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ia seperti salat atau dicatatkan dia salat semalam penuh. Jadi itu keutamaan yang tidak bisa didapatkan oleh setiap orang. Bisa saja dia mendapatkan sekian juta, sekian miliar, tapi untuk mendapatkan salat subuh, bahkan 2 rakaat salat subuh, itu lebih baik daripada apa yang didapatkan oleh manusia di atas permukaan dunia ini. Dan itulah sebenar-benarnya nikmat, karena itulah yang akan menjadi barang gadai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kebaikan subuh ini, keberkahan subuh ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk kepada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ini diriwayatkan pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat subuh. Semua ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran itu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat. Namun memang ada beberapa yang terekam oleh para sahabat, sehingga kemudian mereka meriwayatkan hadis tentang surah-surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW pada setiap salat. Jadi hampir setiap salat ada yang itu yang terekam, maksudnya yang didengar oleh sahabat atau diingat oleh sahabat tentang satu surah. Namun semua surah itu sama, memang ada yang punya keutamaan. Seperti Al-Fatihah, ada ayat-ayat yang mempunyai keutamaan, seperti ayat kursi dan 2 terakhir daripada ayat daripada surah Al-Baqarah. Memang, tapi secara umum semua ayat Al-Quran itu sama berkualitasnya, dan karena semua adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayatnya. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Ghalibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idhin yafrahul mu'minun. Alif lam mim. Ini adalah huruful muqatta'ah. Adalah huruf-huruf yang terpisah-pisah atau
potongan-potongan huruf yang Allah Subhanahu wa taala biasa letakkan di beberapa surah, huruf-huruf seperti itu. Ada yang 3, ada yang 4, alif lam mim ra, ada yang 5, kaf ha ya ain sad. Ini tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara ijazul Quran, kelemahan Quran terhadap manusia. Tidak bisa kemudian mendatangkan huruf-huruf seperti ini dan tetap enak untuk dibaca. Ibnu Abbas berpendapat bahwa alif lam mim ini adalah Allah, Jibril dan Muhammad. Walaupun yang paling sahih bahwa tidak ada yang mengetahui maknanya huruf-huruf ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ghulibatir Rum, Romawi itu kemudian dia dikalahkan. Jadi ini pada waktu di Mekah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Karena pada waktu itu terjadi pertempuran besar-besaran antara Romawi dan Persia yang merupakan dua kekuatan besar di zaman itu, dua superpower. Kalau sekarang seperti Amerika dan Rusia. Namun pada waktu itu, pada waktu pertama kali Romawi ini dikalahkan oleh Persia. Namun tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan Persia itu. Tapi dikatakan Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Bukan ghalaba Farisur Rum. Di sini kemudian di antara ulama mengatakan bahwa di sini untuk mengecilkan daripada Persia itu. Artinya walaupun dia menang tapi tidak disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah penyembah api. Penyembah api atau orang yang menyembah berhala. Sedangkan Rum ini adalah ahli kitab, orang Nasara. Rum disebutkan sebagian ulama dia adalah keturunan dari Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi dia saudaranya Yakub alaihissalam. Jadi dari Yakub ada Bani Israel dan kemudian Romawi. Dia mengatakan seperti itu. Romawi inilah yang, tapi ini adalah Romawi yang bagian timur, yang mereka beranak pinak di Syam, di sekitaran kalau sekarang Yordania, Suria, Palestina dan Lebanon. Jadi mereka adalah orang-orang Rum. Makanya biasa kalau ada orang Arab dia Ar-Rumi, nah berarti dia ada kabilah ke situ. Jadi ini bukan Arab aslinya. Ini bukan Arab, dia adalah keturunannya Nabi Ibrahim atau cucunya Nabi Ibrahim, Is bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Sementara musuhnya adalah Persia, orang-orang yang menyembah api. Orang-orang Rum ini adalah orang yang menganut agama Nasrani. Agamanya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi mengikuti agama Nasrani, kemudian pimpinannya disebut atau diberi gelar dengan kaisar, sama dengan Firaun, sultan, khalifah. Itu adalah gelar. Kemudian Persia, mereka menyebutkan pimpinan mereka yaitu Kisra. Pada waktu itu mereka dikalahkan oleh Persia. Dan ini membuat orang-orang kufar Quraisy Mekah itu senang. Karena orang-orang Persia ini lebih dekat ke mereka. Maksudnya lebih dekat penyembahannya. Sama-sama penyembah berhala. Dan bukan orang-orang yang pengikut dari ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya As-Samawi. Agama Samawi, agama yang mengklaim bahwa mereka mendapatkan kitab dari langit. Mungkin sama dengan orang-orang kufar Quraisy yang menyembah berhala. Tapi mereka itu berhalanya adalah api yang mereka sucikan, yang tidak boleh padam. Makanya orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu bergembira dengan hal tersebut dan menyangka bahwa permusuhan mereka dengan Rasulullah SAW
itu akan berujung sama dengan orang-orang Persia ini yang mengalahkan Romawi. Jadi pada waktu itu orang-orang Islam, orang-orang Muslim di Mekah itu sedih dengan kekalahannya Romawi yang merupakan orang yang diklaim berpegang pada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada saat itu mereka sudah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebahagian mereka yang mempelajari Injil itu masih mengetahui tentang ajaran Nasrani yang murni. Seperti sekarang. Dulu mereka masih mengetahui, maka ketika seperti Najasyi ketika dibacakan surah Maryam, dia kemudian menangis. Begitu pula Heraklius yang merupakan kaisar terakhir daripada Romawi, dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi terakhir. Bahkan dia bilang jika kepada Abu Sufyan pada waktu ditanya tentang ciri-ciri nabi ini, seandainya saya punya waktu, saya akan datang kepada nabi itu dan saya cuci kakinya. Tapi dia kemudian karena posisinya pada waktu itu, dia sempat menyuruh semua penasihatnya dan perdana menterinya untuk kemudian memanggil nabi itu dan menyerahkan kekuasaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada waktu itu semua penasihatnya tidak ada yang menolak semua keinginan dari Heraklius. Maka dia pun akhirnya berpura-pura mengatakan saya cuma menguji kamu. Padahal sebenarnya dia mengetahui kebenaran. Sebenarnya dia mengetahui kebenaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Di dekat negeri. Di negeri yang terdekat. Maksudnya sangat dekat dari Syam. Adnal ard yang dimaksud di sini adalah di Laut Mati. Laut Mati ini ada di Yordan, antara Palestina dengan Yordania sekarang. Itu Laut Mati. Di Adnal ard, disitulah kemudian Rum dikalahkan di wilayah kekuasaannya. Artinya bahwa wilayah kekuasaan daripada kekaisaran Romawi ini direbut oleh Persia. Itu yang kekalahan yang lebih menyakitkan lagi karena sebagian wilayahnya diambil. Dan di sini Adnal ard juga bermakna bahwa dataran yang paling rendah di atas permukaan bumi. Dan ini adalah mukjizat Al-Quran. Ketika menyatakan Adnal ard, bahwa dataran paling rendah itu, setelah diteliti, bahwa dataran paling rendah itu memang di situ, di Laut Mati. Di dataran Laut Mati itu adalah dataran terendah di atas permukaan bumi. Dia bukan ketinggian, tapi kedalamannya. Dia lebih rendah daripada laut sekitar 415 meter. Bayangkan Laut Mati itu lebih rendah dari laut. Kalau kita biasa MDPL di atas permukaan laut, dia tidak, di bawah permukaan laut. Itulah ijazul Quran. Dari mana Rasulullah SAW bisa tahu bahwa Laut Mati itu paling rendah, dataran paling rendah di atas permukaan dunia ini. Tidak ada yang memberitahu. Dan waktu itu belum ada pengukuran tanah. Tetapi karena ini adalah kalamullah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah satu mukjizat daripada Al-Qur'an. Fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dan mereka pasti setelah dikalahkan mereka pasti akan menang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu belum terjadi kemenangan Rom, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa mereka setelah dikalahkan ini mereka akan menang. Sehingga kemudian nanti disebutkan akan memberikan berita gembira kepada kaum muslimin. Fi bid'i sinin. Fi bid'i sinin, bid'un di dalam bahasa Arab itu antara 3 sampai 9. Ada yang mengatakan sampai 10. Maksudnya antara 3 sampai 9 tahun. Setelah dikalahkan mereka akan mengalahkan kembali atau mengambil kembali wilayah mereka yang dikuasai oleh Persia.
Lillahil amru min qablu wa min ba'. Ini yang penting kita, bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala semua ketetapan, semua urusan sebelum dan setelahnya. Maka segala sesuatu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kemenangan, kekalahan, untung, rugi, itu semua adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahil amru min qablu wa min ba'. Sehingga manusia yang meyakini hal seperti ini, dia tidak akan dia tidak akan mengandalkan kemampuannya, mengandalkan koneksinya, mengandalkan hartanya, mengandalkan jabatannya. Maka semua dia akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa kalian dari musibah di atas permukaan bumi ini dan pada diri kalian adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya di Lauhil Mahfuz. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian tidak kemudian terlalu bergembira, terlalu senang terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Karena semua kenikmatan dunia ini antara hilang dan datang. Jadi tidak usah kalau nikmat dunia ini pergi dari kita, jangan sedih, jangan terlalu. Akan ada gantinya. Akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Makanya ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, didoakan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan min. Ya Allah, berikan aku pahala yang besar daripada musibah ini, kehilangan ini, dan gantilah yang lebih baik. Nah, itu doanya. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak kemudian terlalu berbangga-bangga, terlalu menyombongkan diri terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan dunia, karena satu saat itu pasti akan hilang. Satu saat itu akan pergi. Semua yang terjadi, kemenangan tidak membuat kita sombong, kekalahan tidak membuat kita sedih, karena semuanya adalah dalam perputaran, dalam pergantian oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyam sasung qarhun faqad massal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bain. Kalau kamu merasakan kekalahan, kalau kamu merasakan dikalahkan, mereka juga pernah dikalahkan. Jadi wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari di dunia ini kami pergilirkan manusia itu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi begitulah semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lillahil amru min qablu wa min ba'. Maka semua yang terjadi sebelum dan sesudahnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ayat sebelumnya dari surah ini, wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan keluar sebagai pemenang terakhir, sebagai pemenang sejati yang akan selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itulah bergembiralah orang-orang mukmin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan mukmin itu hanyalah karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yansurkumullahu wala ghaliba lakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka tidak yang bisa mengalahkan. Wa man nasru illa min 'indillah, dan tidak ada kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan menerima kemenangan, menerima nikmat pun, seorang muslim itu justru dia tawadu. Dia kemudian menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Mekah, dia memasuki Mekah dalam keadaan kepala tertunduk, tawadu. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua kemenangan yang didapatkan kaum muslim itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu,
janganlah kita kemudian terlalu mengandalkan diri kita, mengandalkan kemampuan kita, karena semuanya sudah diatur dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kejadian yang terjadi di atas permukaan dunia ini. Maka wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal orang-orang beriman, menyerahkan urusan. Setelah melakukan urusan, setelah melakukan dengan sebaik-baiknya, maka dia kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil. Kadang kita usaha tetapi lain hasilnya. Begitulah. Kalau memang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dia tidak akan jadi. Tapi kalau sudah ditetapkan, dia pasti akan jadi. Bagaimanapun caranya, dia pasti akan jadi. Maka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kecewa terhadap segala takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan dia selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya adalah kebaikan untuk dirinya, apakah kebaikan di dunia atau kebaikan di akhirat atau kebaikan kedua-duanya. Jemaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di penghujung bulan 12, sebagaimana biasanya kita mengadakan program tebar sembako di akhir bulan. Program memberikan makan kepada orang miskin, dan itu akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan, jangankan memberi makan, menganjurkan saja kita diperintahkan untuk menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin, agar kemudian kita dianggap orang yang percaya kepada akhirat dan meyakini agama kita, bukan orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari akhir. Dan disebutkan dalam ayat, banyak ayat, di antara sebab-sebab orang masuk neraka adalah tidak memberi makan orang miskin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kenapa kalian bisa masuk neraka? Mereka mengatakan yang pertama adalah tidak sholat, dan kemudian tidak memberi makan orang miskin. Orang miskin ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sebagian rezekinya dititipkan kepada kita untuk kita bagi terhadap orang-orang miskin tersebut. Oleh sebab itu kami mengajak jamaah sekalian, kita kemudian bekerja sama kolektif supaya lebih efektif pembagian sembako ini kepada orang-orang yang mendapatkan kekurangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bahu membahu untuk kemudian menghindari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mengambil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan kepada orang-orang yang tidak melakukan beberapa hal, termasuk di antara memberi makan dan memberi minum orang miskin, apa dia bilang? Annaka law fa'altahu law at'amtahu law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Seandainya kamu dulu kasih makan dia, seandainya kamu dulu kasih minum dia, maka kamu ini pahalanya sekarang. Tapi kamu tidak beri makan, maka tidak bisa kau ambil ini pahala. Maka siapa yang menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita seberapapun yang kita mampu, dan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar di sisinya, karena memang pahala itu bukan jumlahnya. Amalan itu bukan jumlah nominalnya, tetapi dia adalah tingkat kesukarannya, tingkat dan manfaatnya, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya sedekah itu adalah bukan untuk mereka sebenarnya. Mereka cuma mendapatkan di dunia saja. Satu kali makan selesai lewat leher. Tapi bagi kita adalah yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan balas gantinya, di akhirat kita bawa harta tersebut untuk kita jadikan sebagai alat tukar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.